Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita mau update ada satu project lagi yang selesai di daerah Jakarta. Dan ini salah satu project di tahun ini yang cukup unik teman-teman. Uniknya kenapa saya bilang unik? Karena dari awal kita pengajuan RAB, kita ngobrol di lapangan, saya jelaskan konsep, desain, tema, dan lain-lain. Beliau ini tidak minta gambar. Memang kita itu membuat desain, baik itu yang secara sketch, secara denah plan, kemudian kita matangkan ke 3D, itu butuh waktu, butuh proses gitu loh. Dan sebetulnya saya bersama dengan tim ini, tanpa membuat desain itu sebetulnya yang ada di kepala kita, ada yang di pikiran kita, dengan segala ide kreasi konsep tema itu, baik tema minimalis ataupun natural itu, kita selalu sudah di setiap project itu berusaha memberikan estetika atau tema-tema yang lain daripada yang lain. Makanya teman-teman kalau perhatiin dari sejak kita tayang YouTube aja deh, sebelum tayang YouTube kan memang kita nggak dokumentasiin ya. Jadi sejak 2020 Blaze Channel ini lahir sampai sekarang 2026, teman-teman bisa lihat semua project kita yang di YouTube, TikTok, IG, nanti tolong ditampilin ya Val ya. Terutama TikTok dan IG-nya ya. Di situ teman-teman bisa lihat versi-versi pendeknya. Tapi kalau penjelasan dan edukasinya ada di video-video seperti ini. Itu memang kita setiap project, baik itu tema natural atau minimalis, selalu tema, konsep, model, desainnya selalu berbeda. Tidak pernah ada satupun kolam yang tema dan desainnya sama. Teman-teman bisa perhatiin. Padahal sampai sekarang kita sudah buat 150 kolam lebih. Baik tema minimalis, tema natural, kecil, medium, sampai yang mega. Ya, yang terbesarnya kita rekod itu buat di Tapin, Kalimantan. Itu memang konvensionalnya kecil sekali, cuma 15% karena ya memang pertimbangan budget dan lain-lain, dan ini Pasum. Tapi undergravelnya full, satu area 1000 meter persegi. Ya, hampir 1000 ton kurang sedikit, karena kolamnya itu ada yang pendeknya sedikit terus nyekung ke dalam begini Pak. Ya, nanti tolong yang di Tapin itu yang paling gede itu tolong ditampilin juga. Nah teman-teman, di Kemang di Jaksel ini adalah sebetulnya rumah baru yang sudah jadi. Kemudian owner itu kepengen ada nuansa yang berbeda di tamannya. Ya sayang waktu itu beliau ngomong nggak tahu juga kalau kita bisa bikin kolam renang ya. Jadi kolam renangnya udah dikerjakan oleh vendor atau kontraktor lain. Tapi buat catatan mungkin teman-teman yang baru menonton video ini juga atau yang baru menonton Blaze Channel, kita itu juga bisa membuat kolam renang, kolam artifisial, kolam jacuzzi, kolam gazebo, kemudian aviary, landscape, paludarium, akuarium. Ya kita ini sekarang satu paket sudah sangat-sangat lengkap sekali. Nah singkat kata, owner ini kepengen tamannya ini nuansanya berbeda. Dalam artian berbeda kan biasanya standarnya taman itu kan tanah, rumput, pohon-pohon, mungkin sedikit ada lampu-lampunya, kolam renang, ya itu kan standar ya. Kemudian di sini kita kepengen munculkan ada sebuah kolam ini intinya ditujukan untuk pemeliharaan ikan koi. Tapi memang karena beliau, owner ini belum terlalu fanatik dengan koi, kita spek media di biologisnya ini sedikit kita turunin Val. Nanti tolong di-compare, kalau kita ngomong ini spek medium, media biologisnya ini kita masih pakai batu apung atau biostone. Ya memang batu apung biostone ini saya bilang salah satu produk biologis batu biologis lokal yang the best. Dalam artian the best ini secara harga, secara fungsional, secara sebagai bakteria host untuk pertumbuhan bakteri positif yang dibutuhkan untuk mengolah nitrit-nitrit menjadi nitrat, amoniak dan lain-lain. Itu saran saya udahlah paling low-nya itu kalau bisa pakainya ini batu apung, tapi dengan penyusunan yang benar, dengan pengarungan yang benar, dan usahakan sistem filternya itu flow up. Ya nanti tolong gambar skemanya buat edukasi ya, bahkan buat sesama pond builder pun ini bisa menjadi sharing atau ilmu yang edukasi yang positif. Artinya flow up itu dia air dari bawah naik ke atas. Itu yang benar untuk sistem-sistem media biologis, terutama batu apung ini. Sehingga sewaktu nanti backwash besar, itu akan dibalik gravitasinya. Backwash kita cabut, aliran kolam BD stopper kita tutup, air itu dari atas akan susut ke bawah, tekanan. Nah setelah itu tinggal kita guyur-guyur atau kita ibaratnya siram dengan debit air tinggi dari atas. Pak, apa bisa bersih 100%? Memang tidak bersih 100%. Dan menurut saya pencucian media biologis sampai bersih 100% itu malah seperti Anda punya kolam restart baru. Gitu loh. Jadi 80-70% masih ada sisa-sisa sedikit kotoran lumpur, itu sudah oke sekali. Yang penting nggak clogging.
Ya, nah yang premiumnya itu ada dua opsi kalau di Blaze. Yang pertama dengan BioCube, nanti tolong videonya dan contohnya filtrasinya ditampilkan. Yang kedua dengan Rugby Mayin. Pak, kenapa Pak Ade hanya pilih dua ini? Apakah di endorse? Tidak sama sekali. Sampai detik ini Blaze Channel, Blaze Koi tidak menerima endorse produk apapun itu. Baik dari equipment, baik dari mesin, unit ADF, media mekanik, media biologis, sampai lampu-lampu, sampai estetika, kita tidak terima endorse Rp1 pun. Kenapa kita pakai? Karena kita sudah trial beberapa, memang saat ini yang terbaik dengan kombinasi sistem dari kita, ya dua macam ini, biologisnya yang premium. Saya ulang, yang pertama BioCube, yang kedua Rugby Mayin. Nah, memang nanti tinggal customer itu suka yang mana. Di Rugby Mayin ini sedikit lebih mahal, Val. Karena kenapa? Dia tuh secara volume tuh kecil-kecil sekali, jadi butuh lebih banyak, lebih padat, lebih rapat gitu. Tapi secara hasil sebetulnya tidak terlalu signifikan. Sama-sama bagus dan sama-sama waktu maintainnya juga mudah. Tapi kalau Rugby Mayin kita better kasih keranjang. Ya, untuk ngopiok-ngopioknya, untuk bersihnya itu lebih enak lah seperti itu. Nah, salah satu kelebihan kenapa mayoritas customer ini memilih BioCube, karena secara estetika dan penataan ini BioCube lebih rapi, lebih kelihatan bagus seperti itu. Nah, itu teman-teman, jadi selain estetikanya atau keindahannya itu kita perhatikan, sistem filtrasi baik dari mulai equipment, kemudian media mekanik, kemudian media biologis, bagaimana maintain mingguannya, bagaimana maintain bulanan, bagaimana maintain yang per tahunnya, sehingga customer ini dengan adanya kolam yang kita buat, itu teman-teman itu bisa ibaratnya atau customer itu bisa menikmati jangka panjang dan yang pasti satu, tidak merepotkan teman-teman. Jadi itu harus dipahami. Saya mengajak untuk semua pond builder ya, saya ada beberapa contoh ya, nanti tolong ditampilin. Inilah contoh-contoh proyek-proyek kolam yang memang percaya saya nantinya ke depannya atau jangka panjangnya masalah dan happy-nya akan banyak masalahnya, Val. Ya, nanti kita akan buatin satu video aja, Val. Nanti yang depan, ini tolong setelah ini tayang dulu videonya. Yang kolam-kolam yang, maaf banget, saya sekali lagi ini kalau teman-teman yang bisa ambil sisi positifnya tuh, yuk mari kita berbenah yuk gitu loh. Meskipun Anda mungkin harganya tidak seperti harga Blaze, tapi sebetulnya secara pembuatan filtrasi, secara sistematisnya, secara penataan pemipaan, sistem maintainnya, kemudian kelengkapan equipment media dan lain-lain, teman-teman mestinya harus perhatikan benar-benar supaya nantinya owner atau customer ini kalau punya ikan koi, apalagi kalau ikan koinya, ingat ya, ikan koi semakin mahal, semakin premium, semakin rewel. Kolam ini meskipun medianya belum yang premium, tetapi sistem filtrasinya, chamber collectingnya, pemipaannya, antara perawatan, isi maintain dan lain-lain, kita udah siapkan yang untuk terbaik. Suatu saat nih, ya saat ini memang masih diisi koi yang standar-standar, yang biasa-biasa aja, yang nggak terlalu mahal. Teman-teman kalau mau cari koleksi koi juga nanti langsung bisa WA di sini. Tapi intinya suatu saat kalau mau upgrade, top up media biologisnya, tinggal mengganti satu chamber atau dua chamber yang isinya batu apung ini. Ya, itu tadi teman-teman satu buah project lagi yang kita selesaikan di tahun ini. Berarti ini project yang sebentar saya cek dulu ya catatannya ya. Tahun ini puji Tuhan cukup bagus. Ini yang ke-17. Ya, jadi di bulan Juni, ya mendekati mau Juli lah. Ini adalah project ke-17 yang kita selesaikan di tahun ini. Satu buah kolam natural dengan sungai yang natural, beserta dengan tambahan ada landscape juga tamannya. Teman, terima kasih untuk semua customer di tahun ini, di tahun-tahun sebelumnya yang masih sampai sekarang juga ngasih referensi. Terima kasih sekali, Blaze Channel, Blaze Koi, kita nggak mungkin bisa bertahan tanpa teman-teman semua dan tanpa netizen semua. Untuk semua masukan yang positif ataupun kritik yang negatif pun kita terima. Semoga kita ke depan bisa terus memberikan edukasi dan tontonan yang positif. Dan jangan lupa teman-teman, saksikan terus video-video berikutnya dari kami. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.